saya Dewi dalam program video pembelajaran pastry dan bakery. Hari ini kita akan mempelajari tentang choux paste atau adonan sus. Adonan sus adalah kue yang berasal dari Eropa yang terbuat dari tepung terigu, air, susu, lemak, dan telur. Biasanya diolah dengan metode baking atau deep frying. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah air, susu, lemak, bisa menggunakan butter atau margarin, garam, tepung terigu protein tinggi, dan tepung terigu protein rendah. Lalu telur 4 butir. Untuk bahan isian, kita ada susu segar, tepung maizena, gula pasir, telur 1 butir untuk diambil kuningnya, lalu butter. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat adonan kulit sus. Masukkan air, susu segar, lemak, kita bisa menggunakan butter atau margarin. Masukkan garam, lalu didihkan. Jika sudah mendidih seperti ini, kita masukkan tepung terigu protein tinggi dan aduk hingga rata. Lalu masukkan juga tepung terigu protein rendah. Kita aduk hingga rata. Dan semua tepung terserap oleh cairan yang sudah mendidih. Pastikan saat memasukkan tepung, air sudah benar-benar mendidih di atas 100 derajat Celcius. Nah, ini adalah adonan yang sudah jadi. Jadi, adonan yang sudah tidak lengket di panci. Tahap selanjutnya adalah kita dinginkan adonan sus hingga mencapai suhu kurang lebih 60 derajat Celcius. Kalian dapat mendinginkannya dengan cara diaduk menggunakan mixer, atau jika tidak memiliki mixer, kalian bisa diamkan saja di atas pan hingga suhunya hangat atau mencapai kurang lebih 60 derajat Celcius. Tujuannya agar pada saat memasukkan telur, nanti adonan sudah dalam keadaan hangat. Setelah adonan hangat, kita masukkan telur 1 per 1. Tidak boleh sekaligus ya. Mengapa tidak boleh sekaligus? Karena daya serap adonan terhadap cairan telur itu berbeda-beda. Nah, lalu telur harus teremulsi dalam adonan secara merata. Jadi, kita tidak boleh memasukkannya sekaligus. Nah, ini adalah adonan sus yang sudah jadi. Bila diangkat tidak terlalu cair, lalu penampakannya mengkilap atau glossy. Selanjutnya kita siapkan loyang yang sudah dipoles dengan margarin. Masukkan adonan sus ke dalam piping bag. Jangan terlalu penuh ya mengisinya. Ya, karena jika terlalu penuh, adonan akan mudah keluar dari kantongnya. Lalu kita double dengan piping bag yang lain untuk memasukkan spuit agar adonan yang dihasilkan nanti memiliki corak. Nah, ini piping bag yang berisi adonan. Kita masukkan ke dalam piping bag yang berisi spuit di bawahnya.
Jangan lupa ditwist bagian atasnya ya, agar adonan nanti tidak mudah keluar. Lalu kita di sini pertama akan membuat cream puff atau sus berbentuk bulat. Ya, cetak adonan sus dari mulai tengah hingga ke bagian pinggir. Lalu naik ke bagian atas, mengerucut ke atas ya. Lalu jaga jarak antara adonan itu kurang lebih 4 cm. Mengapa? Karena pada saat dipanggang itu adonan akan mengembang kurang lebih 2 kali lipat. Jika sudah selesai, kita setting suhu oven kurang lebih 190 derajat Celcius. Selama kurang lebih 30 menit. Gunakan api atas dan api bawah. Nah, yang perlu diingat pada saat mengoven adalah pintu oven tidak boleh dibuka. Mengapa? Karena jika dibuka, maka suhu yang ada di dalam oven akan turun dan menyebabkan sus ikut turun atau kolaps. Kita lihat di sini sus sudah mulai mengembang. Panggang hingga berwarna kuning kecoklatan atau golden brown. Jika sudah berwarna kecoklatan, angkat dan dinginkan. Sekarang kita akan mencoba membuat sus berbentuk panjang atau yang biasa disebut dengan eclair. Sama ya, pencetakannya harus memperhatikan jarak karena eclair ini pun akan mengembang ketika di baking. Usahakan bentuk antara satu eclair dengan yang lainnya sama ya. Lalu kita panggang dengan suhu 190 derajat Celcius menggunakan api atas dan bawah selama kurang lebih 30 menit. Tipsnya sama, oven pintunya tidak boleh dibuka agar sus dapat mengembang dengan baik. Setelah berwarna kecoklatan, kita angkat. Lalu dinginkan di atas cooling wire atau kawat pendingin. Sekarang kita buat sus atau adonan sus untuk churros. Churros ini sama dengan eclair, bentuknya panjang. Hanya churros ini diolah dengan metode deep frying. Untuk memudahkan dalam menggoreng, kita bisa membekukan adonan churros ini di dalam freezer agar bentuknya lurus semua pada saat digoreng. Nah, lalu kita siapkan pan, lalu panaskan minyak goreng. Gunakan api sedang ya. Lalu kita goreng adonan churros ini hingga berwarna kuning kecoklatan. Ingat jangan sampai gosong ya. Nah, jika sudah kuning kecoklatan, kita angkat. Tiriskan di atas baking paper atau tisu. Nah, untuk bahan isian ini kita membuat pastry cream. Yang pertama kita prepare atau siapkan adalah kuning telur. Itu kita aduk bersama 1 sendok makan gula pasir. Gula pasirnya diambil dari gula pasir yang nanti akan kita rebus bersama susu segar.
Aduk hingga kental ya, hingga berwarna creamy atau krem. Lalu kita siapkan pan atau wajan, masukkan susu segar yang ada di bahan pastry cream, lalu masukkan gula pasir, aduk hingga mendidih. Nah, ini susunya harus terus diaduk ya agar tidak pecah. Masukkan garam, lalu masukkan vanili. Nah, jika sudah mendidih, kita ambil kurang lebih 3 sendok atau 3 ladle susu yang sudah mendidih, lalu campurkan ke dalam kocokan kuning telur. Tujuannya apa? Supaya kuning telur yang nanti akan dicampurkan itu tidak berserabut atau tidak berbau amis nanti pastry creamnya. Nah, setelah itu kita masukkan tepung maizena yang sudah dicairkan terlebih dahulu, sambil diaduk hingga mengental. Jika sudah mengental, untuk menambah rasa kita masukkan butter. Ini juga untuk menambah mengkilap atau glossy pada pastry cream yang kita buat. Jika sudah matang, lalu kita angkat dan ratakan di atas pan. Mengapa di atas pan? Tujuannya agar pastry creamnya cepat dingin. Ya, karena nanti kita akan mengisi pastry cream ini ke dalam sus. Lalu tutup dengan plastik supaya bagian atasnya tidak berkulit atau tidak mengeras. Kalau sudah dingin, kita lepas bagian atasnya, plastik bagian atasnya. Lalu siapkan piping bag. Seperti tadi, kita siapkan 2 buah piping bag. Lalu kita isikan pastry cream yang sudah dingin. Masukkan ke dalam piping bag cukup setengah bagian saja, jangan terlalu penuh agar tidak bocor. Lalu kita twist bagian atasnya atau kita ikat dengan ujung jari. Setelah itu kita lubangi atau kita gunting bagian ujungnya. Lalu kita masukkan ke dalam piping bag yang kedua yang sudah berisi spuit, agar nanti ketika dicetak pastry creamnya memiliki corak. Setelah itu kita menyiapkan kulit sus yang tadi sudah dingin, kita gunting. Nah, ini kita akan lihat kriteria kulit sus yang baik ya. Kulit sus yang baik itu di dalamnya akan berongga, tidak padat. Nah, seperti ini ya. Kita bisa memotong habis menjadi 2 bagian atau cukup memotong dengan setengahnya saja. Kalian bisa menggunakan gunting ya kalau tidak punya bread knife atau pisau roti. Kalau di rumah ada, lebih baik menggunakan pisau roti. Jika tidak, kalian boleh menggunakan alat apa saja, gunting boleh. Nah, ini eclair juga kita siapkan. Lalu kita isi bagian dalam daripada cream puff ini, sus yang berbentuk bulat. Ya, ini ibu akan coba mempraktekkan cream puff dengan isian di bagian bawah dan bagian atasnya. Ditumpuk, ini bagian penutupnya tadi, lalu diisi kembali dengan pastry cream. Ini cocok sekali untuk sus yang akan di plating di dalam dessert plate. Nah, ini adalah sus yang tadi dipotong setengah bagian, kita isi juga bagian dalamnya. Nah, lalu kita siapkan piring. Ini bisa kita garnish dulu piringnya. Di sini ibu menggunakan coklat bubuk yang disaring. Lalu letakkan sus bulat atau cream puff tadi. Beri coklat flakes. Ya, ibu gunakan coklat flakes karena apa?
agar ada tekstur crispy di bagian atas daripada sus. Nah, ini sudah jadi. Ini ada contohnya daripada cream puff yang di plating di atas dessert plate. Nah, lalu ini adalah sus yang diisi tetapi dimasukkannya dari bagian bawah sus. Ya, sama. Disebut cream puff juga. Lalu ini sus berbentuk panjang atau orang menyebutnya dengan eclair. Ya. Kita isi mulai dari ujung bawah hingga ke atas. Harus penuh mengisinya ya. Lalu ditutup. Nah, ini adalah eclair yang dipotong setengah bagian. Sama, mengisinya juga harus penuh. Nah, lalu ini untuk toppingnya ibu gunakan gula jagung atau gula low kalori. Mengapa? Ini sangat baik ya untuk orang yang sedang diet rendah gula. Jika tidak menggunakan gula jagung, kalian bisa menggunakan icing sugar. Tapi gula jagung di sini memang lebih menyehatkan. Nah, untuk churros ya, churros ini sebenarnya tidak ada isiannya. Hanya churros itu ditaburi dengan berbagai macam taburan. Di sini ibu gunakan coklat bubuk. Tapi kalian juga bisa menggunakan campuran daripada cinnamon powder dan icing sugar. Baiklah, demikian pembelajaran kita hari ini tentang choux paste atau kue sus. Dan produk yang kita hasilkan hari ini diantaranya ada cream puff. Ini yang berbentuk bulat dan berbentuk oval atau lonjong. Yang kedua adalah cream puff yang sudah di plating dan ditopping dengan coklat crunch untuk mendapatkan tekstur crunchy. Dan yang ketiga adalah choux paste atau adonan sus yang digoreng yang kita kenal dengan nama churros. Demikianlah materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.